Polda berlakukan sistem nomor kendaraan ganjil genap jelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Wali Kota Eva Diana lepas kontingen berlaga di MTQ Provinsi. Tabi pun. Selamat pagi pemirsa iNews di Bandar Lampung dan sekitarnya. iNews Lampung kembali hadir ke hadapan Anda selama 30 menit ke depan. Menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru, Dirlantas Polda Lampung memberlakukan sistem nomor kendaraan ganjil genap. Sistem ini akan diberlakukan di Jalan Tol Sumatera dan Pelabuhan Bakauheni. Pemirsa, bersama saya Citra Ramadanti, inilah iNews Lampung selengkapnya. Menjelang arus libur Natal dan Tahun Baru 2022, Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung mewacanakan pemberlakuan sistem ganjil genap nomor plat kendaraan di Tol Trans Sumatera dan Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni. Pemberlakuan sistem ganjil dan genap untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan saat liburan Natal dan Tahun Baru. Mengantisipasi lonjakan kendaraan dan lalu lintas di masa libur Natal dan Tahun Baru 2022, Polda Lampung akan memberlakukan ganjil genap nomor plat kendaraan yang akan melakukan penyeberangan dari Sumatera menuju Pulau Jawa dan sebaliknya. Rencana penerapan ganjil genap kendaraan ini akan diberlakukan di Pulau Jawa dan Sumatera. Bagi kendaraan pribadi di luar tol yang juga sebagai mendukung penerapan PPKM. Wacana penerapan ganjil genap nomor plat kendaraan ini diberlakukan juga di pelabuhan penyeberangan yang diintegrasikan dengan pembelian tiketing. Rencana akan diterapkan ganjil genap di ruas tol, baik di Jawa maupun di Sumatera. Jadi di arus mudik akan diterapkan ganjil genap di ruas tol khusus mobil pribadi. Dan kami juga menyarankan untuk diterapkan juga ganjil genap di pelabuhan penyeberangan yang diintegrasikan dengan tiketing, sehingga orang membeli tiket di pelabuhan penyeberangan bisa di Bakauheni berat itu sesuai dengan nomor polisi kendaraan, sesuai dengan tanggalnya, sehingga insya Allah akan membatasi jumlah daripada pelaku perjalanan. Saat libur Natal dan Tahun Baru, Satuan Ditlantas Polda Lampung juga akan bersiaga mengawasi aktivitas penerapan protokol kesehatan di kawasan wisata dan sejumlah titik keramaian lainnya. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Pemkot Bandar Lampung juga akan membatasi mobilitas warganya mulai 24 Desember hingga 2 Januari mendatang. Pembatasan mobilitas dilakukan menyusul pemberlakuan PPKM level 3 yang diinstruksikan pemerintah pusat. Menjelang perayaan Natal 2021 dan pergantian tahun 2022, pemerintah pusat menginstruksikan untuk menerapkan PPKM level 3 di seluruh wilayah se-Indonesia. Tujuannya untuk mengurangi resiko penyebaran COVID-19 saat akhir tahun. Wali Kota akan mengawasi beberapa wilayah lebih awal guna membatasi mobilitas masyarakat dan pendatang dari luar daerah. Eva meminta masyarakat untuk tetap di rumah saat perayaan Natal dan pergantian tahun 2022 nanti. Pemkot juga menutup beberapa lokasi untuk mencegah kerumunan saat pergantian tahun. Kalau yang level 3 ini kan karena masalah untuk lonjakan tanggal 25 sampai 1 Januari tahun baru. Nah, kalau Bunda Eva nanti semua tim dari OPD kita dari kolaborasi dengan Forkopimda, ya Forkopimda dari RT lingkungan sampai tingkat Kota Bandar Lampung semua akan turun ke lapangan. Jadi dari tanggal 20 ya, dari tanggal 20 kita akan turun ke lapangan
kita akan ngecek semuanya seluruh tempat-tempat yang ada keramaian di Kota Bandar Lampung. Pun, atau lagi? Nanti iya tutup. Bunda, nanti ada berapa yang tempat ditutup? Eva juga menegaskan akan melakukan pengawasan di beberapa wilayah lebih awal guna membatasi mobilitas masyarakat dan pendatang dari luar daerah. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Vaksinasi di Bandar Lampung terus dikebut. Kepolisian Sektor Sukarame Bandar Lampung menggelar vaksinasi massal. Kali ini mereka menyasar pedagang dan pengunjung di sejumlah pasar tradisional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pengunjung maupun Petugas mendatangi pasar tradisional, Pasar Tempel Sukarame, dan Pasar Wehalim Bandar Lampung. Dengan menggunakan pengeras suara, petugas mengajak warga untuk divaksin untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. vaksin pertama atau vaksin kedua, silakan. Petugas juga mendatangi lapak pedagang untuk disuntik vaksin. Vaksinasi massal disambut antusias pedagang. Vaksinasi jemput bola mengaku lebih mudah mendapatkan suntikan dosis vaksin di tengah kesibukannya berdagang di pasar. Udah tenang. Nggak perlu ngantri. Kenapa? Iya, nggak perlu ngantri. Lagi dagang didatengin. Seneng lah Mbak. Biasanya kan antri Mbak. Kemarin aja dapat nomor 300 lebih. Jadi untuk kegiatan vaksinasi yang kami lakukan di pasar-pasar itu salah satu kegiatan untuk percepatan program vaksinasi. Sasaran sudah menyentuh ke langsung di lokasi pasar dengan para pedagang yang ada di pasar. Berapa banyak dosisnya, Pak Kapolsek? Untuk hari ini dosis yang target itu 100 Dosis vaksin. Itu kontinu setiap hari kita lakukan atau seperti apa? Setiap hari untuk kegiatan vaksinasi kami lakukan tiap hari door to door. Vaksinasi ini bertujuan untuk membentuk herd immunity di masyarakat guna mencegah penyebaran wabah virus COVID-19 di Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Warga di pesisir selatan, pesisir barat antusias mengikuti vaksinasi. Tak sedikit warga yang mengaku berani divaksin setelah mengetahui pentingnya vaksinasi lewat internet. 217. Masyarakat Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat sangat antusias saat mengikuti vaksinasi tahap pertama dan kedua di puskesmas setempat. Awalnya warga sempat takut divaksin. Mereka banyak menerima informasi negatif tentang dampak buruk vaksin. Namun setelah mengetahui fakta tentang vaksin, warga berbondong-bondong mengikuti vaksinasi. Udah tahu belum kegunaan dari vaksin itu apa? Ya untuk lebih sehat, terus terhindar dari virus-virus, terutama nggak kena corona. Untuk tahap berapa ini, Bu? Untuk vaksin kedua. Sebelumnya sempat takut nggak sih divaksin ini? Sempat cemas, tapi karena browsing-browsing nggak cemas lagi. Sayangnya antusiasme warga tidak diimbangi dengan jumlah dosis vaksin yang tersedia. Akibatnya beberapa warga yang telah lama antri terpaksa pulang tanpa disuntik. Kita ada sasaran 350 orang. Untuk yang sudah tercapai itu berapa, Pak? Udah 320, sekitar 90%. Antusiasme masyarakat sendiri bagaimana? Antusiasnya sangat baik sampai sejauh ini. Untuk sejauh ini, apa sih kendala yang kita temukan? Kalau untuk dari antusiasnya, dari masyarakat nggak ada kendala ya, karena memang udah baik banget. Kalau untuk kendalanya mungkin karena di vaksinnya yang untuk keduanya terbatas. Tim vaksinator berharap Pemprov Lampung menambah dosis vaksin untuk meratakan vaksinasi. Dari pesisir barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan liputan tentang
Wali Kota Fadiana lepas kontingen berlaga di MTQ Provinsi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Wali Kota Fadiana melepas 50 kafilah Musabakoh Tilawatil Quran atau MTQ Kota Bandar Lampung untuk mengikuti MTQ ke-48 tingkat Provinsi Lampung. Wali Kota optimis kontingen Bandar Lampung dapat memberikan yang terbaik untuk kota ini. Kontingen Bandar Lampung terdiri dari 26 putra dan 24 putri ini mengikuti berbagai cabang, di antaranya tilawah, takwil Quran, dan tafsir Quran. Wali Kota berharap peserta yang bertanding dapat menjaga kekompakan dan kesehatan. Eva juga berpesan kepada peserta untuk optimis dalam mengikuti lomba tersebut. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita hari ini melepas Kaori dan Qoriah dari Kota Bandar Lampung. Kita mengikuti lomba MTQ tingkat provinsi yang ke-48. Mudah-mudahan Kota Bandar Lampung bisa memberikan yang terbaik, dan juga Bunda banyak berharap kepada Qori dan Qoriah kita bahwa kita ibu kota provinsi harus bisa bukan kalah menang, tapi setidaknya memberikan yang terbaik, terutama dengan kekompakannya, kebersamaannya, apalagi kan ini di asrama. Kepala Kantor Kemenak Kota Bandar Lampung, Makmur, berharap peserta dapat meraih juara yang lebih baik dari sebelumnya atau minimal bertahan di 15 MTQ provinsi. Pertahankan 5 besar ini, dan kalau bisa mungkin kita tingkatkan seperti itu. Kalau tahun dulu emang apa sih Pak yang kita raih Pak dulu tahun kemarin? Tahun kemarin ya di berbagai cabang, sehingga kita dapat urutan ke-5 kita dari 15 kabupaten kota. Kota Bandar Lampung pada tahun 2020 masuk peringkat 5 besar dengan mengandalkan cabang tilawah. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Koleksi satwa di Lembaga Konservasi Taman Satwa Lembah Hijau Lampung bertambah. Kelahiran bayi beruang madu atau Helactros malayanus menambah koleksi satwa. Kelahiran bayi beruang madu yang belum diberi nama ini merupakan kelahiran satwa beruang madu untuk pertama kalinya di Lembaga Konservasi Lembah Hijau Lampung. Bayi beruang madu dilahirkan secara alami dari induk bernama Jambrong dan pejantan bernama Wiro di kandang breeding Lembaga Konservasi Lembah Hijau. Saat ini, kondisi kesehatan bayi beruang madu dan indukannya dalam keadaan sehat. Meski demikian, keduanya masih dalam pantauan intensif tim dokter kesehatan hewan dan kiper Lembaga Konservasi Lembah Hijau. Untuk kondisi saat ini, Pak? Kondisi kesehatannya? Kesehatannya seperti apa? Untuk kondisi kesehatan bayi beruang madu, alhamdulillah sehat. Ini terpantau dari perkembangan berat bayi sama warna bayi yang semula abu-abu sekarang sudah menjadi putih dan suaranya sudah mulai terdengar jelas. Kita monitornya seperti apa sih treatmentnya untuk selama masa karantina? Kita monitor induknya. Jadi pola makan induknya, apa porsi makannya, sama variasi makannya. Jadi kita dari nutrisi, protein, karbohidratnya kita atur semua. Terjadi proses kelahiran beruang madu, beruang dari jantan yang bernama Wiro dan betina yang bernama Jambrong.
Beruang ini titipan daripada BKSDA Seksi Wilayah 3 Lampung kepada kami untuk dipelihara, dan kita campur, kita coba untuk kawinkan, dan alhamdulillah setelah mengalami proses perkawinan, bunting, dan pada hari Rabu kemarin telah lahir 1 ekor anak beruang madu di Lembah Hijau. Nah, ini kasutnya juga. Diketahui, di Indonesia, beruang madu termasuk jenis satwa dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Tahun 2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Bupati Lampung Utara Budi Utomo meluncurkan sejumlah sekolah berbasis digital. Sekolah berbasis digital merupakan salah satu upaya penunjang pembelajaran di tengah pandemi. Ada 44 sekolah di kabupaten ini menjadi pilot proyek sekolah digital. Dan di tahun mendatang, terdapat 64 sekolah yang bakal bertransformasi ke sekolah digital. Sekolah digital ini diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan di Lampung Utara, apalagi saat ini masih dalam pandemi yang berpengaruh dalam sistem pembelajaran. Diharapkan seluruh siswa-siswi dan khususnya pemuda di Lampung Utara dapat tidak buta teknologi, pasti melek teknologi, di samping juga harus dibekali dengan ilmu atau agama. 44 sekolah digital di Lampung Utara yang diluncurkan terdiri dari 6 PAUD, 16 sekolah dasar, dan 22 SMP. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan dan Afan melaporkan. Sejumlah jalan di Lampung Utara bakal menggunakan lampu penerangan bertenaga surya. Diharapkan jumlah lampu yang ada dapat menjangkau seluruh wilayah di kabupaten ini. Pengelolaan penerangan jalan, baik itu jalan provinsi, kabupaten, hingga pedesaan, kini telah ditangani Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan Lampung Utara akan menggunakan penerangan tenaga surya untuk digunakan di wilayah pedesaan yang belum dialiri listrik. Rencana Kepala Dinas Perhubungan menargetkan rencana ini paling lambat akan direalisasikan pada Februari 2022. Peruntukan lampu ini diprioritaskan untuk jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, bukan jalan dusun atau di desa. Nah, persoalan ada desa itu mungkin ada pondok ataupun masjid yang betul-betul yang sifatnya kepentingan sosial, ya bisa kita bantu 1 atau 2 titik. Dinas Perhubungan akan memprioritaskan wilayah rawan dan sering terjadi kecelakaan. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan dan Afan melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan liputan tentang penganan kemplang yang menjadi oleh-oleh khas Lampung. Sesaat lagi hanya di iNews Lampung. Lampung memang memiliki banyak penganan khas yang terkenal hingga keluar daerah. Salah satunya adalah kemplang. Makanan khas dengan cita rasa gurih ini bahkan menjadi oleh-oleh wajib bagi setiap wisatawan yang datang ke provinsi ini. Pemirsa, laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Mewakili kru yang bertugas, saya Citra Ramadanti undur diri. Bersama kita cegah penularan COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih dan sampai jumpa. Kemplang adalah kerupuk khas dari Lampung, Sumatera Selatan dan sekitarnya. Meski tidak hanya ditemukan di Lampung,
Kemplang kini sudah menjadi salah satu oleh-oleh wajib dari provinsi ini. Sebagai penganan, kemplang memiliki keunikan. Cita rasa makanan ini khas, gurih, dan bebas dari minyak. Maklum saja, untuk mematangkannya, kemplang dibakar di atas bara api, bukan digoreng dengan minyak. Untuk mendapatkannya sekarang tidaklah sulit. Banyak tempat yang menjual kemplang, baik dalam kondisi mentah ataupun sudah matang. Salah satu sentra kemplang yang dapat dikunjungi adalah Dusun Kelaten, Penengahan, Lampung Selatan. Sejumlah warga di dusun ini bekerja sebagai perajin kemplang. Salah satunya adalah Sulistiono. Sejak 2009, pria ini telah mengembangkan usaha kerupuk kemplang. Proses pembuatan kemplang terbilang mudah. Pertama, bahan baku seperti sagu, telur, ikan, dan penyedap rasa dicampur hingga kalis. Kemudian, adonan digiling dengan mesin hingga tipis dan rata. Adonan yang sudah digiling ini dicetak, lalu dikukus. Kerupuk yang sudah dikukus lalu dijemur di bawah sinar matahari hingga kering. Lamanya penjemuran berkisar antara 3 hingga 4 hari. Terakhir, kerupuk kemplang dipanggang dengan menggunakan arang. Ya untuk penjualan, untuk pemasaran gitu kayaknya kalau di Baba itu memang dominan untuk kemplang itu. Karena kemplang itu dominan di tempat keramaian. Omset yang didapat dalam 1 bulan sekitar berapa nih, Pak? Kalau 1 bulan sekitar 30 sampai 35 itu omset. Keberadaan usaha ini tidak hanya menguntungkan sang pemilik, namun juga warga setempat. Sedikitnya ada 25 warga di sekitar tempat tinggal Sulistio bekerja kepadanya. Mereka bekerja sebagai penjemur kemplang, pemanggang kemplang, hingga pengemas kemplang. Upah yang didapatkan mereka cukup untuk menambah penghasilan keluarga. Mbak kerja di sini, Mbak? Sudah 1 tahun. 1 tahun. Mbak, selama kerja di sini, pemilik usaha ini enak nggak dengan pekerjanya? Enak. Mbak, diupah berapa sehari? 20.000. 20.000. Membantu nggak kebutuhan rumah tangga? Membantu. Selain memasarkan ke sejumlah daerah di Pulau Jawa, kerupuk kemplang produksi Sulistio ini juga menjadi langganan untuk oleh-oleh. Kemplang hasil olahannya dibanderol Rp5.000 per bungkus kecil. Sedangkan untuk ukuran kantong besar dihargai lebih dari Rp100.000 per kantongnya. Kelezatan kemplang produksi warga Dusun Kelaten ini terkenal hingga keluar daerah. Biasanya, kemplang dimakan dengan sambal atau juga dengan cuka. Rasanya mantap, dijamin akan membuat ketagihan. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan iNews melaporkan.